pagi kami ingin mengucapkan terima kasih. Selalu menyediakan waktunya untuk nonton kita. Ini supaya tambah semangat ya buat Sobat Ambiar. Kita mau bagi-bagi hadiah buat Sobat Ambiar selama bulan puasa. Betul Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita punya Ambiar berbagi berkah. Hari ini spesial, caranya gampang. Jadi nanti di segmen 3 siap-siap ya untuk mendengarkan pertanyaan yang akan kita bagikan. Nah, nanti pertanyaannya itu dijawab lewat Instagram kita di @pagipagiambiar_trans_tv_corp. Jangan lupa ya. Lalu caranya gimana, Kak? Selalu nonton Pagi-Pagi Ambiar setiap harinya karena pertanyaannya seputar tayangan hari ini. Bener, sama ini hadiahnya bisa dipakai buat lebaran, alat-alat masak, alat-alat rumah tangga, ya semuanya keren-keren banget. Sekeren bintang tamu kita pagi hari ini, mereka ini Suramadu. Apa itu? Suaranya merdu. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia para bintang tamu dengan suara merdu. Yang pertama kita akan hadirkan ini seorang pria yang katanya kemarin ini sempat ada konflik bersama dengan orang tuanya. Nggak pulang-pulang macam Bang Toib. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Syakir Daulay. Hai, di pagi-pagi Ambiar. Ya, makin ganteng, makin segar, makin sehat. Alhamdulillah. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Makasih ya sayang, udah nyempetin waktunya datang ke sini. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Hari ini rencana buka puasa mau sampai jam berapa? Nggak gitu ya. Enggak dong. subuh lagi. Sampai maghrib. Kok sampai subuh sampai maghrib dong ya. Semoga lancar-lancar puasanya untuk Syakir Daulay. Di Amin. tengah pemberitaan yang menjadi viral di media sosial. Kemana aja sih? Katanya dicariin sama orang tuanya. Nggak pulang-pulang sampai 2 tahun. Iya, kayak lagi Bang Toib katanya Kemana tadi. aja sih? Nggak kemana-mana. Jangan dijawab. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Konflik antara Syakir Daulay dengan Syakir Daulay. Ini Bang Toib versi milenial Ya salam. Jadi sebelum pemberitaan ini sempat beredar di mana-mana, berapa lama kamu nggak pulang? Pulang. Pulang Katanya maksudnya? pulang. Maksudnya gini, apa kamu tuh? Makanya kalau ketemu tuh misalnya ditanya tuh gimana berapa lama sih kira nggak pulang sih? Orang pulang gimana? Pulang Masa ke kita rumah mau orang bilang tua? nggak pulang. Cuman memang kadang kemarin kan karena lagi sibuk buat film yang baru kan. Jadi pulang tuh kadang pas akhir pulang ya misalnya cuman ada ibu, ayah misalnya lagi sama temen-temennya di warung kopi, Bang Zikir misalnya lagi syuting gitu kan, lagi di luar ya udah jadi ketemu sama ibu aja. Abis itu Syakir lanjut syuting lagi gitu. Tapi kok ada statement yang bilang katanya kamu itu nggak pulang sampai 2 tahun? Hah? Ya secara logika gimana masuk gak? Makanya karena nggak masuk logika, kita undang kamu untuk mengklarifikasi Sama, kok Syakir juga sampai pas- ada statement pas 2 tahun nggak baca- pulang ya? Pas baca statementnya di berita ketawa juga, maksudnya siapa sih anak yang sampai 2 tahun nggak pulang, emang mau di mana dia? Kalau Mungkin banyak orang yang Oh, banyak ya, ada? banyak orang yang memang hubungan Udah dengan orang putus tuanya. asa. dulu 6 tahun juga nggak pulang kampung tuh pas merantau awal-awal tuh. Merantau yang dulu kecil juga sama ketemu Kak Dewi ya. Itu 6 tahun nggak pulang dulu. Cuman belakangan ini orang tua ke Jakarta, ya kan? Terus ya pulang, cuman memang kemarin agak jarang kan. Gitu karena Maksudnya memang nggak Syakir pulang juga itu, maksudnya nggak pulang tuh apa tetap komunikasi dengan orang tua? pulang komunikasi, cuman mungkin kalau buat netep yang sampai setiap hari di situ tuh belum bisa lagi nyesuaiin karena kan kemarin lagi crowded, terus juga ada beberapa kerjaan yang diurus gitu. Syakir Daulay, tapi kan orang tua kamu juga angkat bicara di media ya. Ini bukan hanya pemberitaan di media online yang menjadi headline, tapi ada statement juga dari mereka berdua bahwa memang kamu nggak pulang-pulang. Maksudnya gini, kalau Apa tuh statementnya? memang Nggak pulang-pulang. udah lama nggak pulang, nggak pulang-pulang. Kalau misalnya aku, Dewi Persik, kami juga anak rantau, Iya. tapi kayaknya sesibuk apapun kita nggak pernah atau jarang gitu, nggak pernah bahkan mendengar statement dari orang tua, kita sendiri yang bilang bahwa kita nggak Mengkomplain lah. pulang-pulang Betul. gitu. Sesibuk apapun kita ada masanya pulang, walaupun mungkin sebulan sekali karena kita di luar kota. Nah kalau ada statement dari orang tua kamu yang bilang bahwa pengennya kamu pulang, nggak pulang-pulang, itu gimana?
Ya kan memang kan kita nggak bisa menyalahkan juga ya, karena namanya orang tua kangen, namanya apa segala macem. Ya mungkin itu kan bahasa kangen orang tua kan beda-beda. Apalagi kultur kita nggak bisa samain nih. Ada orang Jawa yang memang lembut, ada orang Sumatera, orang tua Sumatera beberapa kan. Betul. Mereka mengekspresikan rasa rindu, ya, mengekspresikan rasa rindu, rasa sayang, rasa kangennya ada dengan buat orang Jawa atau misalnya buat orang yang di Jakarta, itu kayaknya marah, padahal nggak marah itu. Iya, tapi komunikasi kamu sama orang tua lancar? Lancar, alhamdulillah. Kalau lancar. komunikasi kamu dengan orang tua lancar, kenapa sampai orang tua pengennya kamu pulang karena nggak pulang-pulang? Karena kalau komunikasinya lancar, semestinya orang tua pasti paham betul bahwa anaknya ada yang sedang dikerjakan. Dengan segala macam kesibukan. Terkadang kan masalah ada bukan karena ada masalah gitu loh. Paham nggak? Terkadang masalah tuh ada, nggak harus ada masalahnya. Jadi? Ada juga yang dipermasalahkan, yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Jadi kalau menurut kamu sebagai seorang anak, ini bukanlah hal yang harus dipermasalahkan? Bukan. Ada beberapa hal memang ranah permasalahannya itu, ada yang memang bisa dibicarakan face to face, ada yang bisa dibicarakan langsung gitu ya kan. Nah mungkin memang kemarin saya juga nggak tahu tuh tiba-tiba kaget seret ke media gitu ya kan. Tiba-tiba ke media terus begini-begini, ya udahlah saya kira bilang toh biasa juga pulang. Terus saya kira habis itu aja habis berita kan langsung pulang. Nanya nih ada apa? Enggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, rame di media. Oke, jarak tempuh kurang dari 1 jam kan? Enggak, kan saya kira bilang 6 bulan belakangan kan saya kira nggak di situ kan. Betul. Tapi kan maksudnya ketika sebelum ada kesibukan film ini, apakah memang kamu nggak pulang ke rumah yang jaraknya Makanya tidak sebenarnya lebih dari 1 jam? yang lucu dari berita gini, orang bertanya karena dari headline. Sedangkan headline itu kan udah dijawab sama Ibu Syakir, bukan sama Syakir, bahwa semua yang diberitakan tuh nggak benar. Oke. Lihat nggak videonya? Ya Ya. kan? Jadi keluar itu memang dari bahasa orang tua, bukan dari Syakir yang membela diri. Tapi terakhir kan ketika itu orang tua bilang bahwa semua yang diberitakan bahwa Syakir begini nggak benar. Orang tua langsung yang ngebantah kan. Oke, itu sudah ada bantahannya ya? Jadi nggak bisa kita bertanya dari headline yang diberitakan karena orang tua aja yang bilang yang memberitakan itu kan salah kan. Oke, sebelum kita lihat artikel berikutnya, saya punya pertanyaan. Apakah bantahan dari orang tua itu datangnya setelah kamu pulang ke rumah atau sebelum kamu pulang ke rumah orang tua? Maksudnya bantahan yang kemarin? Bantahan dari ibu kamu? Jawaban dari ibu kamu. Iya dong, setelah Syakir pulang dong. Setelah kamu pulang ya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Syakir Daulay dituding anak durhaka. Syakir gimana sih kalau misalnya ada headline kayak begini, sedih banget ya? Nggak apa-apa, udah jarang. Kesel nggak sih kamu dapat berita-berita miring seperti itu? Enggak lah, karena Syakir kan alhamdulillah kan jarang juga kan. Jadi sekali dapat, ya apalagi kan kalau kita nggak seperti yang diberitakan, ya udah buat seru-seruan. Jarang tuh maksudnya jarang apa? Jarang dapat pemberitaan miring gitu maksudnya? Jarang, lumayan jarang kan? Lumayan jarang ya nggak sih? Jadi kalau ada tuh kadang kayak, wah ada apa nih seru nih gitu. Dan kita tahu yang diberitain nggak bener, jadi kita bawanya Tapi kan enjoy. kamu tahu kalau masyarakat Indonesia itu kan sangat kolot ya, tradisi mengenai bakti kepada orang tua. Ketika dapat kabar kamu diberitakan durhaka dengan orang tua, pasti kan ada perasaan ingin membela diri. Nggak ada. Tergantung, saya kira ketika gini, kita kan nggak gegabah. Jangan orang tua, orang aja kalau nyerang saya kira nggak langsung balas gitu. Banyak hal yang nggak harus kita mengkanter dengan cara yang sama gitu loh. Kadang strategik itu kan ada jangka pendek, jangka panjang gitu. Oke. Ya kan? Ya udah jadi orang ngalir aja. Kalaupun orang biarin ngomong jelek tentang kita, yang penting kita jangan ngomong jelek tentang orang. Karena suatu saat ketika kita ada di titik posisi di mana kita di bawah, ya kan? Dan orang itu di atas, kita yang malu sendiri tuh, kita yang nggak enakan, kita yang nggak apa. Jadi Intinya selama itu tidak benar ya untuk apa dikonter gitu ya. apalagi ini keluarga orang tua, dan saya kira itu biasa mengekspresikan rasa kangennya, rasa rindunya. Cuman kebetulan karena memang mungkin ada yang tahu media, ya kan? Ada orang tua yang tahu media, ada orang tua yang ada yang tahu media, terus kemudian ya bisa masuk media, gimana ceritanya kita nggak tahu. Tapi intinya kalau Syakir nggak pernah memandang keburukan, apalagi sama orang aja enggak ya, apalagi sama orang tua. Jadi Syakir lihat sisi positifnya, lagi kangen ya udah datang aja. Orang mau bilang apa,
ya udah biar mereka yang sibuk gitu. Yang penting Syakir kan banyak sibuk dengan urusan karya Syakir, dengan urusan orang tua mau Ramadan kemarin ya kan. Apa yang kira-kira harus disiapkan buat orang tua Ramadan gitu. Jadi Tapi Syakir boleh nggak kalau dari sisi saya ya, boleh ya? Karena gue dari tadi gue dari ngobrol dari tadi. Dibilang bahwa Syakir gak pulang-pulang, ada juga media mengatakan bahwa kamu ini anak durhaka lah. Artinya begini, yang paling simpel adalah dari kesibukan kamu sebagai anak. Kamu kerja, kamu syuting capek banget. Nafkah yang kamu dapati itu kamu bagikan juga untuk keluarga nggak? Artinya orang tua itu juga ikut happy nggak dengan hasil kerja kamu? Itu mah nggak usah diceritain lah kalau di publik, maksudnya itu kan hal pribadi kan, hal pribadi dan nggak mungkin orang nggak bagi keluarga itu, apalagi maksudnya orang yang misalnya ya dalam arti dia punya mindset begini, terus dia nggak bagi keluarga, cuman ya kan masa kita mengungkit-ungkit kebayaan kan nggak boleh. Ya, betul. Nggak boleh nyebut-nyebut. Oke, jadi kalau masalah materi, pasti kamu akan memberikan yang terbaik untuk orang tua kamu ya? Kalau masalah materi, saya kira secret dari orang. Sorry? Kalau masalah materi, saya kira secret dari orang. Jadi, dia bakal tapi mana yang lebih penting buat kamu? Materi atau kehadiran kita buat orang tua? Yang paling penting, kalau bagi Syakir, seorang anak bagi orang tua, itu yang hadir bukan cuma fisik. Yang hadir bukan cuma fisiknya. Tapi gimana kemudian kita ini sebagai anak bisa hadir menjadi penyelamat, ya kan? Karena sesungguhnya kan anak, harta, kan amanah semua, benar nggak? Iya. Nah kan, jadi yang paling baik dari seorang anak apa? doa. Ya dia memberikan keselamatan bagi orang tuanya nanti. Bukan itu soal kan anak. nanti di akhirat sayang. Tapi Ya, yang tapi kan itu kan bekal yang harus disiapkan dari sekarang nggak? Ya itu kan bekal. Tapi kita tetap manusia biasa nih. Manusia biasa di mana aku seorang ibu. Apabila aku kangen sama anak aku 3 bulan sekali lu ketemu. 3 bulan sekali itu pasti ada perasaan rindu yang mendalam namanya seorang ibu. Oh iya, hadir mah pasti. Kehadiran itu pasti. Cuman kan yang ditanya yang paling penting dari seorang anak. Iya. Kan? Oke. Ketika dia hadir, satu dia bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi orang tuanya, ya kan? Iya. Nggak kemudian hadir, kemudian memberikan tekanan apa kepada orang tuanya. Satu, jadi yang namanya anak yang baik tuh dia sejauh apapun sama orang tua tapi hatinya selalu dekat. Iya. Dan ketika hadir apalagi jangan ditanya gitu loh. Makanya ini kan sebenarnya banyak hal yang orang cuman melihat dari media akhirnya kan nggak tahu Luar kan. saja. Berkesimpulan. Padahal kita kan misalnya ke rumah nih. Ya masa kita setiap hari Storyin. setiap kita pulang kita harus ajak media ke rumah kan nggak mungkin kan. Harus divideoin. Jadi sebenarnya semua anak saya kira udah tahu lah pentingnya orang tua tuh Waktu untuk nggak orang perlu tua. diajarin orang Baik, Indonesia. jadi Syakir sebenarnya ini tidak ada apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Nggak ya? ada masalah. Kalau tidak ada masalah sama sekali, kenapa keluar statement yang satu ini dari Syakir Daulay? Ya kalau ada salah saya kira minta maaf. Bunda kalau ada salah Syakir minta maaf juga karena membuat salah. Sama ayah juga. Ya Allah. Syakir, tapi bener gak sih katanya saat kamu kecil, memang kedekatan kamu dengan orang tua ini sempat apa ya, bisa dibilang ada masalah karena memang kamu tidak sepenuhnya dekat dengan orang tua kandung kamu, kamu sempat dititipkan istilahnya. Bukan masalah sih, tapi ya cara didikan orang tua memang begitu. Dan didikan ya orang-orang Sumatera kan memang anaknya dirantaukan, jadi bukan masalah. Jadi Didikan. saat itu orang tua tinggal di Aceh, kemudian kamu hijrah ke Jakarta, Iya. dititipkan ke Ada ke beberapa ibu asuh. beberapa ibu asuh. Ibu asuh ini sebagai guru ngaji kah atau kayak pesantren gitu sayang? Enggak, ibu asuh ya udah kenalannya ayah di Jakarta. Ya udah dititipin anaknya buat diurus. Memang waktu itu sambil nunggu MTQ kan. Sambil nunggu MTQ yang berapa bulan lagi. Ya udah
karena waktu itu belum cukup ekonominya pulang ke Aceh lagi, akhirnya dititipkan di beberapa ibu asuh di Jakarta. Oke, umur berapa kamu pertama kali rantau dari Aceh ke Jakarta? 2009 itu 7 tahun nih berarti, sekitar 7-8 tahunan. Berarti 7-8 tahun waktu kamu ketemu Kak Dewi dong? Iya, itu udah setahun setelah merantau. Dia udah azan loh di Trans TV waktu itu, umur 7 tahun. Oke, 8 tahun yang lalu kurang lebih ya. 8 tahun yang lalu, tapi ketika itu 8 tahun sampai akhirnya kamu di Jakarta, sekarang orang tua tinggalnya di Jakarta Ya, juga. baru 2 tahunan lah. Sekarang Baru Syakir 2 umur tahun, berapa? Hah? Sekarang saya kira umur 21. Oke, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia ada perjuangan dari seorang Syakir Daula yang katanya merantau sendirian ke ibu kota. Jadi merantau sama siapa? Sama abang. Sama abang. ya. Abang Dititip di ibu asuh. Beberapa ibu asuh itu berdua atau dipisah? Selalu berdua atau dipisah? Selalu berdua. Selalu berdua ya. Oke. Selalu berdua kemana-mana. Itu abang kamu tuh yang mana yang kemarin datang juga tuh yang abang kandung Yang nomor atau 3. abang asuh? Abang asuh. Yang kemarin yang ketemu sama Kak Dewi zaman dulu tuh. Oh iya, itu abang asuh, ya bener. Abang Habibie ya? Ya, tapi tadi Syakir bilang kan itu didikan gitu kan. Didikan orang tua sehingga kamu dititip-titipkan di saat kamu masih kecil sama abang kamu. Didikannya tuh yang seperti apa tuh di saat dititip-titipkan? Ya nggak tahu, saya kira waktu itu nurut aja. Oke. Tapi ketika Tapi- itu tapi kamu ada alhamdulillah kangen maksudnya nggak karena- sih sama orang tua? Perasaan rindu, kangen, kok aku ditaruh di sini, nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke orang tua sayang? Kan Ya ada didikan. dulu, cuman kan ya udah. Karena kan memang ayah kan tegas juga, ya kan. Medan juga kan tegas juga. Iya, gitu. terus mama gimana tanggapan? Iya, mama nangis. Pas kita merantau ke Jakarta, pastilah namanya ibu jauh dari anak kan. Iya. Cuman ya udah ya, waktu itu ya kita ya udah ikut aja. Oke. Ya akhirnya alhamdulillah kan jadi kuat mentalnya. Apa itu yang membuat kamu sehingga sekarang jadi kuat, sehingga ya udah deh aku mendingan kerja cari rezeki yang banyak dan akhirnya aku nggak mau ketemu lagi sama ibu sama bapak, nanti aja dulu gitu. Enggak, kalau enggak masa ya nggak mau ketemu. Ya udah, pada saat itu ya akhirnya mentalnya terbentuk. Ya udah, masih kontekan terus. Film kan alhamdulillah tuh rezeki dari sinetron pertama kan kita berangkat haji bareng sama orang tua tuh kan. Gitu. Jadi yang pertama diingat Yang sinetron sama Kak Dewi itu dulu. Iya. Syakir, ini kan kamu di film kamu yang terbaru ini yang katanya butuh waktu 6 bulan sampai nggak pulang-pulang gitu ya. Karena kamu jadi produser juga, sutradara juga, jadi pemeran utama juga. Pulang, bukan nggak pulang. Pulang. Pulang ya maksudnya pulang ke rumah kamu apa pulang ke rumah orang tua? Kalau orang tua jarang cuman kan. Karena punya rumah sendiri ya sayang. Karena iya satu di base camp ya kan. Terus pulang ke rumah orang tua ya paling kadang ketemu ibu. Oke, sebentar. Tapi bener kan rumah kamu dan rumah orang tua itu memang terpisahnya nggak begitu jauh kan? Lumayan. Sebenarnya bukan soal jauhnya. Syakir aja tuh mobilisasi Syakir kan tinggi ya. Ya. Jadi jarang di base camp sendiri juga tuh jarang. Setelah akhirnya 6 bulan bahwa kamu sedang menggodok sebuah film yang akan tayang, ini karya kamu sendiri. Setelah ada kejadian ini, pulangnya intervalnya jadi lebih sering apa kan? Ke rumah orang tua. Iya Kemarin dong. komunikasi. 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 ya. Komunikasi. Hanya komunikasi ya? Enggak, kita harus tahu kan duduk masalahnya apa. Ini yang dimauin Kenapa sih apa? harus tutupi sayang? Enggak. Yang dimauin apa ya Kita kan? ini orang tua loh sayang. tapi bukannya juga bisa sebaliknya kalau tempat tinggalnya nggak jauh, kan biasanya orang tua juga ya Bisa udah datang, datang aja ke rumah anytime, dengan gitu. seenaknya ya udah Iya. Bawa makanan. bawa makanan, makanan. ngebersihin rumah. Makanya Biasanya kan orang kita tua nggak bisa samain tuh. Syakir curhat aja sama Kak Dewi. Kan Ada enggak, apa kadang kita tuh sebenarnya? nggak bisa nyamain keluarga kita sama keluarga orang. Betul. betul. Karakter berbeda, didikan berbeda, lingkungan juga berbeda. Semuanya akan membentuk jadi keluarga yang berbeda. Iya. Tadi pertanyaan sampai mana? Sampai film. Pertanyaannya gini, is everything okay? Oke banget malah. Alhamdulillah. yakin. Yakin, karena gue nggak pernah mempermasalahkan masalah keluarga gitu. Dalam diri gue sendiri tuh nggak pernah. Ya udah, keluarga itu gini, bicara rumah tangga tuh bicara komunikasi aja. Betul? Orang nggak punya emosi, emosinya datar terus bagus tuh nggak mungkin. Iya. Ini kita bicara jadi imam keluarga. Ini kamu memulai emosi nih ceritanya? Enggak kan? Enggak. Ini kita Gua bicara takut dipukul di sebelah. bicara jadi imam keluarga. Kita Iya, nggak iya. boleh marah loh ketika Iya, anak, iya. abang atau orang tua atau kita Iya, punya anak iya, nanti iya. ketika emosi dia lagi naik,
gimana cara kita ngendaliin. Ketika emosi dia lagi turun, gimana cara kita merangkul. Betul. Semoga di rumah siapapun itu, keluarga siapapun itu, keluarga muslim, tetap ada imam yang bisa mengayomi keluarganya supaya hubungannya baik-baik saja. Karena kalau tadi Syakir bilang bahwa dia lebih memilih untuk tidak membicarakan masalah keluarga, tapi keluarga mana yang hidup tanpa masalah. Singkat, apa yang ingin disampaikan untuk kedua orang tua kamu? Udah banyak disampaikan. Lu nggak pintar berkata-kata juga. Ya pokoknya kalau buat orang tua, karena memang kan ini udah sebenarnya permasalahan sebulan lalu kan. Tapi kalau buat orang tua yang selalu Syakir ada di dalam hati, ya udah. Tanpa mereka nggak ada Syakir. Dan sebaik-baiknya Syakir itu juga karena doa mereka, ya kan? Dan seburuk-buruknya Syakir itu karena kesalahan Syakir gitu. Jadi Syakir sayang, Syakir doain orang tua dan siapapun dan apapun yang terjadi dalam hidup, ya itulah semuanya hal-hal yang kita harus hadapin. Enggak itu dengan sahabat, dengan teman, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sesama, semua hal harus kita kembalikan kepada jalur Nabi kita Muhammad SAW, yang mana jalur Nabi kita Muhammad SAW adalah jalur rahmatan lil alamin, jalur kedamaian, jalur pengertian, dan jalur saling menghargai. Untuk orang tua Syakir, ayah bunda Syakir, sebenarnya nggak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan rasa sayang Syakir sama ayah dan bunda. Karena sebenarnya rasa sayang kepada ayah dan bunda adalah rasa sayang dari hati dan juga dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa sayang itu nggak memandang apapun kekurangan, Syakir nggak. Dan buat orang tua, ya semoga Syakir bisa ngasih yang terbaik di dunia dan di akhirat nanti. Itu aja. Dua kunci kita tentu saja bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Meluangkan waktu untuk mendoakan, meringankan langkah untuk menghangatkan dalam bentuk kehadiran. Kita kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi. Geger.